Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tiga orang anak di bawah umur menjadi korban persekusi dan pelecehan seksual oleh sekelompok orang dewasa di Denpasar. Seorang warga negara Amerika Serikat ditangkap karena mencuri barang berharga milik wisatawan lain. Ratusan siswa SMP di Buleleng menjalani tes kecerdasan karena belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sekitar 370 siswa ini belum bisa membaca, menulis, dan menghitung dengan baik, padahal mereka sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Untuk mengetahui penyebabnya, Dinas Pendidikan mendatangkan sejumlah psikolog. Tim psikolog ini memberikan tes kecerdasan kepada para siswa untuk mengetahui penyebab ketidakmampuan membaca akibat tingkat intelektual di bawah rata-rata atau murid mengalami gangguan disleksia. Tes kecerdasan berlangsung di SMP Negeri 1 Singaraja pada hari Rabu lalu. Siswa berasal dari beberapa sekolah yang tersebar di 9 kecamatan di Buleleng. Mereka duduk di bangku kelas 7, 8, dan 9. Untuk mengatasi kasus yang sama, pemerintah Kabupaten Buleleng menugaskan Dinas Pendidikan untuk melakukan hal yang sama terhadap siswa di tingkat sekolah dasar. Tes hari ini kan kita baru memulai. Nanti ada 3 gelombang. Jadi dari tim ini akan membuat resume, rekomendasi masing-masing anak ada rekomendasi. Jadi kita tes dulu semua sekarang yang 375. Kita harus tangani bersama dengan lingkungannya, terutama untuk orang tua, kemudian lingkungan agar mereka bisa menerima keadaan anak-anak seperti ini. Ya mereka kan lahir dengan keterbatasan, ya kita harus terima dan kita apakan anak-anak ini kan kedepannya supaya tidak menjadi beban bagi keluarga. Paling tidak mereka bisa untuk mandiri untuk dirinya sendiri dulu. Psikolog RSUP Prof. Ngurah Denpasar, Retno Indaryati Kusuma mengatakan, siswa yang kemampuan intelektual berada di bawah rata-rata seharusnya bersekolah inklusif seperti SLB dengan kurikulum non-akademik untuk melatih keterampilan dan kemandirian mereka. Kita harus ngecek dulu kecerdasannya seperti apa. Karena kalau misalnya nanti terdeteksi kecerdasannya adalah di bawah 80 gitu ya, berarti memang ada masalah pada intelektualnya. Tapi kalau nanti kecerdasannya adalah 80 ke atas, kemungkinan tidak bisa baca tulisnya karena namanya disleksia. Disleksia itu gangguan kesulitan membaca dan menulis. Nah ini dari observasi awal sudah kelihatan ya, karena memang anak-anak yang punya kemampuan di bawah rata-rata ada beberapa yang kelihatan secara fisikal. Memang mereka nggak ada masalah dengan gangguan fisik, tetapi ya di dalamnya ya, jadi kemampuan mereka untuk menalar, karena memang membaca dan menulis itu perlu. Hasil dari tes kecerdasan ini akan diberitahukan kepada orang tua siswa agar mereka ikut andil menangani masalah tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Mimpi Zubaidi akhirnya terkabul. Penjual nasi goreng asal Denpasar ini akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Dengan sabar, Zubaidi menyisihkan uang hasil kerja kerasnya selama 12 tahun, sehingga ia bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima bersama sang istri tahun ini. Di rumah miliknya yang sederhana di Jalan Salia, Gang Bedogol Batu nomor 5 Denpasar, Zubaidi bersama istrinya Solihati yang berusia 62 tahun tengah mempersiapkan perlengkapan haji yang diberikan Kementerian Agama. Mereka akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 21 Mei mendatang melalui embarkasi Surabaya. Zubaidi sendiri tidak menyangka keinginannya naik haji sejak remaja bisa terwujud. Meski kini usianya sudah senja, baginya segala sesuatu bisa tercapai asal ada tekad kuat.
pendaftaran awal. Nah itu memang saya memang siap menabung dari dulu kepingin. Dari dulu masih bujang udah kepingin. Gitu. Tuh nabung begitu sampai punya anak 5 baru alhamdulillah tabungan itu cukup untuk daftar pertama. Artinya dengan pendapatan Bapak sebagai pengajar pesantren terus jual nasi Ya. goreng juga itu. Jadi di pesantren itu Kebayang nggak Pak bisa naik haji sebenarnya? tentu enggak kebayang sama sekali. Enggak kebayang sama sekali saya. Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, Panitia Haji dan Umroh Kabupaten Kota Sebali mencatat, jemaah haji tahun ini berjumlah 672 orang, sebagian besar dari Denpasar dan Badung. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ayam bakar selama ini menjadi salah satu kuliner yang paling digemari masyarakat. Sebuah tempat makan di Renon, Denpasar menyajikan menu ayam bakar dengan bumbu khas Bali. Proses pembuatan ayam bakar di tempat ini cukup berbeda. Daging ayam dibakar terlebih dahulu menggunakan bumbu ungkep, lalu direbus dengan bumbu genap khas Bali. Satu porsi paket ayam bakar disajikan bersama sayur pelecing kangkung, tempe, tahu, serta sambal. Saat disajikan, ayam bakar kembali dilumuri dengan bumbu genap. Ya, spesialnya di sini sih ayam bakarnya. Bisa dibandingin sama yang lain, di sini punya ciri khas yang lain daripada yang lain. Taste-nya berbeda dari yang lain. Setelah itu daging ayam bakarnya nggak keras, jadi lembut, bumbunya meresap, sama harga untuk kalangan di Denpasar ini sangat terjangkau. Kalau sambalnya saya pakai sambal geprek yang khas kita. Kalau orang-orang sih bilangnya kayak sambal korek ya, tapi saya nggak tahu juga nama sambalnya. Cuma sambal yang ini saya pakai dan kebetulan pas sama lidah orang-orang yang kesini. Karena viral di TikTok kali Kak ya, lihat di Instagram juga, jadi penasaran gitu. Juga tempatnya juga strategis banget kan, gampang dicari. Itu jadi penasaran aja sih. Jadi kesini deh. Jadi keseringan kesini sih Kak jadinya. Kalau biasanya kesini sih ayam kremes ya kayak pakai sultan itu udah favorit banget sih buat aku Kak. Tapi kalau buat menu yang lain juga enak sih semuanya. Kalau di sini menurutku sambalnya sih Kak, sambalnya ini enak banget sih. Karena aku personally nggak terlalu suka pedas kan, jadi kalau buat anak-anak juga bisa banget sih makan di sini Kak. Nggak terlalu pedas, tapi pedasnya masih ada gitu. Harga paket ayam bakar ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp11.000 per porsi. Tempat makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 9 malam. Tempat berkonsep makanan cepat saji ini selalu ramai dikunjungi karena harganya murah serta lokasi yang nyaman. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Inilah kuliner lawar gurita. Kuliner ini dapat dibeli di sebuah kedai sederhana di kawasan Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Lawar gurita dibuat dengan bumbu khas bernama basa selem khas Bali. Daging gurita yang telah dibersihkan selanjutnya direbus dan ditiriskan. Makanan ini rasanya berbeda dibandingkan lawar lain karena berbahan baku gurita dan bumbu khusus. Daging gurita matang selanjutnya dipotong kecil, kemudian dicampur dengan parutan nangka muda serta basa selam. Guritanya udah tahu tuh datang, saya cuci terlebih dahulu, habis itu saya buang di kepalanya kotorannya, saya rebus, langsung rebus. Rebusnya 5 menit saja sampai air mendidih, saya angkat dan cuci kembali. Habis dicuci baru saya potong kecil-kecil yang kalau di istilah Balinya di daerah saya itu diramas namanya. Yang potong kecil-kecil itu
Setelah itu baru saya proses untuk pengolahan sebagai lawar dan dicampur dengan nangka. Nangka Ya, dan dicampur dengan nangka. Ini menggunakan bumbu Bali ya, Bu? Ya, dengan bumbu Bali. Ya. Bukan bumbu genap, bumbu Bali yang bisa dibilang di daerah saya sih dibilang bumbu selam ya, bahasa selam dibilang, bukan bumbu genap. Kalau ada beberapa orang yang bilang bumbu genap, kalau di sini bumbu genap dipakai lawar dibilang cukup lap nanti di sini. Lawarnya berasa, bumbu Balinya berasa banget, terus pedesnya berasa, beda banget sama lawar sapi dan ayam yang ada di Bali. Jadi guritanya berasa Pak ya? Beda. Guritanya berasa banget. Apakah setiap berkesempatan aja menyantap ini Pak? Iya. Untuk harga bagaimana Pak? Menurut Mbak? Harganya terjangkau, sangat terjangkau. Makanan ini rasanya berbeda dibandingkan lawar lain karena berbahan gurita dan bumbu khusus. Harga satu porsi cukup terjangkau, yakni hanya Rp20.000. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai pukul 11 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.